Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Ibu Ratna Sarumpait. Bagaimana Ibu melihat kejadian ini? Selamat malam semuanya. Saya lagi berusaha untuk nggak marah nih. Karena nggak mau juga saya jadi tukang marah doang. Tapi saya khawatir sekali lihat kita ya di sini. Yang aku tangkap dari tadi percakapan ini kok seperti orientasi itu ya harus dilihat dari sudut pandang PDIP, sudut pandang Ibu Mega, apa yang diucapkan Ibu Mega kita harus ngikut semua. Kita nggak tahu ini berapa sih rakyatnya PDIP. Ya kita kan nggak tahu, rakyat Indonesia itu ada 250 juta. Dan nggak ada yang berhak mengatur bagaimana si 250 juta ini bisa melihat sesuatu. Mereka punya intuisi sendiri, punya kepala sendiri, punya penilaian sendiri. Ini menyedihkan sekali ya, karena mungkin buat saya pribadi ini sensitif karena bulan ini kebetulan bulan April, bulannya perempuan. Korban dari seluruh kejadian ini kita di sini repot membicarakan bagaimana Ibu Megawati membuka suaranya, kata-katanya, dan di lain pihak kita membela Jokowi yang seolah-olah sedang dilecehkan, ya kan? Yang sebenarnya yang terjadi adalah ada dampak kan? Rakyat itu terus menunggu bahwa keadaan kita ini nggak kunjung membaik. Itu kan persoalan bangsa ini. Lalu di sini kita seperti penting betul membahas. Oh nggak usah dipikirin begitu, itu jangan dilihat seperti itu. Ibu Megawati itu ya sebenarnya ketika diucapannya tadi saya nonton secara khusus karena saya nggak lihat. Tapi karena saya diminta untuk acara ini supaya saya tahu bagaimana saya menjawab pertanyaan Pak Karni, saya sengaja nonton. Dan terus terang memang itu kemarahan dan nggak ada yang boleh larang saya mengatakan bahwa itu kemarahan dengan tendensi menekan. Mulai intonasi suara, pilihan kata-kata, itu menekan. Kenapa saya harus bela Jokowi? Saya nggak pilih dia juga. Kerjanya juga nggak benar. Menurut saya dia juga nggak capable. Karena dia presiden republik ini. Itu harus kita ingat. Kapan kita bisa menghormati orang kalau nggak begitu? Ini alam kita ini masih tadi ada kata-kata pendukung lah. Kayak kita ini masih pemilu. Hey, udah 6 bulan jalan tidak ada hasil. Hasil yang kita lihat adalah terus-menerus keluhan. Utang kita naik menjadi 30 sekian triliun, harga terus naik, manajemen berantakan. Apa sih hasil kita? Lalu datang Ibu Megawati mengatakan, itulah aturan demokrasi. Itu berapa kali diucapkan. Saya nggak tahu kenapa di catatan lo itu nggak ada. Itu adalah aturan demokrasi. Ibu Megawati bicara demokrasi. Ibu Megawati bicara demokrasi, sementara dia memimpin PDIP selama 20 tahun. Itu demokrasi. Itu orang yang tidak mengerti menghargai demokrasi. Orang yang mengerti menghargai demokrasi tidak akan duduk di kekuasaan selama 20 tahun. Itu dulu juga kita lihat. Jadi saya nggak tahu ya. Mungkin aku tadi pertanyaan, ada puisinya Pak Taufik tadi yang harus terus teringat. Akan adakah jalan keluar? Ini juga tadi sebenarnya dengan bahasa yang lain diucapkan oleh Pak Karni, ya. Ini sebenarnya kita mau kemana? Kita sedang membicarakan hal-hal yang rusak. Kita tidak sedang membicarakan sesuatu yang baik. Dan yang rusak ini kita tidak tahu membenahinya kayak apa supaya kita berhenti ngomong seperti ini. Supaya kita melihat ada progres dalam kehidupan bangsa, ada progres dalam harapan rakyat. Saya ini siapa? Saya cuma seniman, aktivis, concern pada perempuan. Saya lihat perempuan itu apa kedudukannya. Dia ibu kehidupan, dia melahirkan anak, menyusui anak, memastikan anak makan, memastikan anak sekolah, memastikan anak terurus, terjaga. Dan negeri ini bahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah narkoba tidak bisa, perdagangan anak di mana-mana.
ini ada ratusan juta perempuan Indonesia menunggu. Apa perubahan kami? Dan ada seorang perempuan Indonesia yang dapat kesempatan, dikasih Tuhan kesempatan menjadi orang pertama pernah di Republik ini. Dan kalau saya nggak bisa menerjemahkan dan mengucapkan itu secara eksplisit apa penilaian saya. Tapi saya merasa, saya menilai, intuisi saya mengatakan Ibu Mega sedang marah. Dan kemarahannya itu menafikan kebutuhan bangsa. Apakah kalau Ibu Mega tidak marah sama Pak Jokowi, lalu keadaan akan lebih baik? Saya juga nggak tahu. Tapi mari kita tidak menambah permasalahan. Mari kita menepis atau menjauhkan segala kebutuhan. Apalagi kamu partai, ketua partai, pengusung presiden. Presiden itu bukan hanya kerja 24 jam, dia simbol negara. Menghina presiden, menghina negara. Dan kalau Anda sudah bicara negara dan bangsa, Anda menghina seluruh rakyat Indonesia. Mau bilang apa saya? Bukan pilihan saya itu presiden, tapi jangan dihina. Dan jangan menyebut konstitusi. Mega terus, ya kalau saya ini saya nggak tahu, Tuhan kasih saya, menurut saya kecerdasan, tapi saya menangkap, itu disetting betul itu, pidatonya itu. Seolah-olah PDP ini orang partai yang sangat konstitusional, sangat demokratis, ya kan berulang kali dikatakan Trisakti, ya kan, konstitusi, lalu disalahkan lah. Orang jangan diputus cerita yang terus berjalan mulai dari pemilu sampai sekarang, bagaimana melekatnya kata petugas partai itu di kepala rakyat. Itu harus diingat. Jadi ketika meletus di pidatonya Ibu Mega seperti itu juga jangan salahkan kalau rakyat jadi marah. Indonesia tidak butuh kemarahan sekarang. Tidak penting lah. Saya lihat statementnya Ibu Mega mengatakan, saya ini orang paling berani, paling hebat pidato. Saya nggak ngerti itu. Rakyat nggak butuh pidato kayak gituan. Rakyat itu butuh perubahan. Itu yang kita tunggu sekarang. Jadi kalau aku sih hanya ingin menawarkan saja, kembali saya ingat Pak Taufik ini orang yang saya hormatin, datang ke sini berpuisi di depan kita, walaupun puisinya tadi juga, kenapa nggak baca puisi aslinya aja yang bagus-bagus itu. Kita butuh jawaban. Bangsa ini membutuhkan jawaban. Yang kita bicarakan ini barang-barang rusak kok. Ini semua, kalau barang-barang rusak ini tidak ada, kita nggak akan duduk di sini Pak Karni. Dan pertanyaan penting yang harus kita ajukan sekarang, sebenarnya siapakah musuh bangsa ini? Apakah PDIP harus bermusuhan dengan KMP, KIH, KO, ini kita bikin kelompok-kelompok. Kalau Ibu Mega bicara tentang konstitusi dan revolusi mental, dia baru hanya menyebut keberaniannya butir 1, butir 2, butir 3. Dia nggak berani menyebut butir 4. Bahkan butir 5 dia salahkan perubahan. Ya kan? Ada upaya orang mengembalikan kepada Pancasila, itu aja dia persoalkan. Mari kita kembali ke Pancasila. Nggak ada harapan ini. Jujurlah, nggak usah kita memperpanjang-panjang diskusi. Pak JK kemana? Emang dia nggak bertanggung jawab? Dia dipilih karena kepiawaiannya dianggap sebagai yang sudah senior. Dan dia yang menentukan segala sesuatu yang berurusan dengan ekonomi. Tapi beliau ini kayak lari terus entah di mana. Ya, kenapa ketika ini saya juga agak heran, saya belum dapat jawaban. Presiden pergi ke Tiongkok, pergi ke Jepang, tapi sebelumnya diam-diam JK udah berangkat juga, Puan Maharani berangkat juga. Please, ini apa sih yang terjadi gitu? Ini bahaya. Jadi kalau menurut saya sih, buat aku, kita nggak usah ngomong revolusi mental, revolusi Pancasila. Itu bentuk pemerintahan transisi, perkembalikan Pancasila ke Undang-Undang Dasar, pemilihan pemilu ulang. Udah, itu usul saya. Ini yang bisa menjawab, saya kira terpaksa Ketua PDIP.